Karma atau tabur tuai yang dirasakan terhadap orang yang menyakiti zodiak terpilih di akhir bulan November 2025 ini, kita buka sama-sama ceritanya buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Taurus, karma orang yang nyakitin zodiak Taurus di akhir bulan November ini, apa sih yang dia rasakan dari tabur tuai gitu ya. Udah nyakitin zodiak Taurus ya, akhir bulan November dia merasakan hukumannya. Itu kita buka sama-sama Taurus. Ini kartunya ya, kita buka aja seperti apa sih keadaan dia saat ini. Itu di keadaan dulu gitu, ketika nyakitinnya kayak gimana sampai dia merasakan karmanya di akhir bulan November ini. Ini kartunya tetap keyakinan, percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Taurus, seseorang di sana yang nyakitin zodiak Taurus dulu gitu ya, nyakitinnya karena apa? Karena ini. Karena apa? Yo, ini seseorang di sini bagi-bagi uang, berarti di energinya lagi ada uang, lagi ada materi ya, lagi baik gitu ke semua orang, tapi nggak dengan ke Taurus gitu. Ini nyakitin di saat dianya lagi ada rezeki gitu, lagi ada milik. Orang di energi Queen of Pentacle gini dilirik sama orang, nggak dilihat sama orang, ke orang bisa aja baik gitu ya. Kita buka aja lah keadaannya seperti apa. Yang pasti orang di energi gini kayak bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi uang. Tapi kenapa Taurus bisa sakit gitu? Apakah Taurus enggak gitu, ataukah emang rezekinya dari Taurus di keadaannya dibagiin, nggak tahu. Intinya nyakitin zodiak Taurus aja di keadaannya ya. Kita buka aja seperti apa sih nyakitin. Nah, udah ada Kak. Oh, dia ngajak seseorang dulu untuk memulai sesuatu yang baru, ngecewain gitu ya. Dia kayak gini Kak, di saat dia lagi keberlimpahan kok malah ini buka sesuatu yang baru sama orang lain gitu ya. Nggak ngejar perasaannya Taurus kayak gimana, nggak ngejar Taurusnya kayak gimana. Di energi ini ada yang dia ajak untuk kebahagiaan di saat dianya lagi ada keberlimpahan di segi keadaan, di segi harta. Sesuatu yang dia mulai di keadaan sebelumnya nyakitin zodiak Taurus. Memulai apa? Itu memulai hubungan yang barukah sama seseorang yang dia ajak bahagia di kehidupannya ketika dia di atas, tanpa merasakan perasaan Taurus kayak gimana gitu hatinya. Kayak nggak ngejar Taurus tapi jadi intinya gini ya, ketika orang punya duit lupa sama Taurus, dia ngejar orang lain tanpa merasakan gimana sih rasanya jadi Taurus di energi ini, kayak ditinggalin gitu. Apakah ini tentang pengkhianatan? Soalnya energinya dia kayak buka lembaran baru lagi gitu di keadaannya. Di energi ini nyakitin Taurus ya. Ini karmanya yang dia rasakan di akhir bulan November ini. Apa sih gitu ya? Pikiran, beban pikiran, beban, capek, lelah di kehidupannya. Ada rasa lelah, capek gitu ya, mikirin semua, mikirin segala. Orang di energi gini nggak bisa berbuat apa-apa ya, cuman bisa diam gitu. Kayak buat di akhir bulan November ini nggak berdaya, nggak berkutik gitu. Cuman mungkin berdoa untuk kesempatan yang paling baik, untuk keadaan yang paling baik untuk dianya. Ini orang nggak ngelakuin apa-apa, cuman bisa diam karena emang udah nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Udah nyoba buat ngusahain, berbuat, tapi nggak berbuah di akhir bulan November ini. Yang tadinya bisa, yang tadinya mampu, yang tadinya ada uang, ada segala, saat ini udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi di energinya ya. Kita buka aja lah karmanya seperti apa sih yang dihadapin, yang sedang dia jalanin. Ini di kebersamaan ada permasalahan, ada konflik di kebersamaannya dia, di keadaannya nggak bisa bertahan, hancur, ada kehancuran di kehidupannya. Kayak nggak bisa bertahan gitu ya. Dulu mungkin bisa ngerasain seneng bahagia bersama orang yang dealing,
dengan buka lembaran barunya gitu ya. Sekarang masalah-masalah konflik di hubungannya dia, di keadaan yang barunya dia nggak bisa mempertahankan keadaannya, hubungannya nggak bisa mempertahankan. Ini berarti masalah udah gede ya, konflik udah berkepanjangan, konflik udah gede, kayak nggak ada jalan keluar. Jalan yang terbaik seperti apa sih gitu ya. Apakah jalan terbaik perpisahan di energinya dia? Masalah malah bikin konflik gitu ya, keadaan dia di sana. Taurus, ini ceritanya ya, kita buka sama-sama keadaannya seperti apa sih. Ini yang baru masuk jangan lupa subscribe, share, like, komen. Terus yang mau belanja silahkan klik aja linknya di sini, atau kita lanjut ya. Ini keadaannya Two of Cup sama well opportune, tentang perubahan, targetnya ngejar perubahan. Sebelumnya ada keajaiban, tapi di sini kecewa yang dia rasakan, tentang keikhlasan. Harusnya gitu ya, di keadaan saat ini kalau dulu nggak nyakitin Taurus dia ada kebahagiaan. Tapi di sini ketika masalah-masalah itu datang, konflik itu datang, dia nggak mampu buat memperbaiki keadaannya. Apapun yang dia usahakan, apapun yang dia kerjakan untuk keadaan ini ada kekalahan. Targetnya pengen ada perubahan lagi dari segi uang, keadaan berarti merosot ya keuangannya. Ini kartunya Taurus dari permasalahan-permasalahan yang ada, konflik ragu gitu ya, sampai ragu. Ini tentang penerimaan, Ace of Swords, Nine of Pentacles, terus memperbaiki dirinya dari keadaan ini, dari masalah-masalah yang terjadi saat ini. Dia pengen nyari solusi. Gimana sih nyari solusinya? Yang pasti letak kesalahan dia dari penerima keadaan ya, nggak mensyukuri apa yang dia miliki. Dia tergoda sama yang lain di keadaannya. Dia pikir mau memperbaiki kehidupannya, tapi ternyata nggak mampu bertahan di energi itu. Yang dia kejar ego. Dulu kebersamaan ada, tapi dia ngejar ego di keadaannya. Yang dikejar ego, yang ngehalangin keadaan dia sabar, the strength, tentang kesabaran. Dia nggak sabar sama apa yang ada. King of Cup, kayak nggak punya hati, nggak punya perasaan gitu ya. Seseorang di sini ngelakuin kesalahannya seperti itu. Yang dia pikir akan ada lebih baik lagi di keadaan, di kehidupan, malah yang ada konflik gitu ya, sampai dia nggak bertahan, nggak bisa mempertahankan semua keadaannya. Biasanya ketika dia ngejar kesalahan, ngejar sesuatu yang salah gitu di keadaannya, ini penurunan well opportune, berubah gitu ya. Kita buka aja lah dari Two of Cup. Yang dia usahakan, The Sun. Ada yang dia usahakan, cuman keberuntungan yang nggak mendukung gitu ya, di ikatan yang lepas. Ada ikatan yang lepas di sini, di energi ini. Jadi gini ya, ini membuka lembaran baru, kayak mengkhianatin. Tapi di energi sekarang, ketika konflik datang, masalah datang, sesuatu yang baru itu lepas. Apakah ini tentang perpisahan, tentang putus hubungan di energinya? Yang pasti orang di keadaan gini pusing gitu ya, lagi ngerencanain sesuatu saat ini. Cuman apapun yang direncanakan, ini kecewa yang datang. Kalah. Opportune tentang perubahan, ada yang mau dia mulai, tapi di sini nggak ada keajaiban. Sesuatu keajaiban yang dulu dia rasakan di keadaannya, dulu ada keajaiban, saat ini ada perubahan total, turun ke bawah. Mau nggak mau dia harus meninggalkan keajaiban yang dulu pernah dia rasakan, kebahagiaan yang dulu pernah dia rasakan gitu ya, kemakmuran yang dulu pernah dia rasakan. Di saat ini mau nggak mau harus ninggalin itu, karena emang kesalahannya dia ya. Malah sebenarnya konflik-konflik yang datang, ini keajaiban sebelumnya seperti apa sih? Ini dikasih tanggung jawab, dikasih ini, tapi nggak ada cinta. Ini keajaiban di sebelumnya ya, dikasih kebahagiaan, dikasih tanggung jawab, tapi nggak ada perasaan. Seseorang di sini ada pilihan lain di energinya Two of Swords. Itu godaan ya, dia tergoda sama godaannya, makanya terjadilah kehancuran saat ini gitu, karena tergoda tadi. Ini ada energi lebih ke egois, mikirin diri sendiri, sampai akhirnya semuanya berakhir gitu. Nggak ada kemenangan di sini, nggak ada kebaikannya untuk keadaan dia yang dia pilih. Ace of Pentacles, mau nggak mau dia nantinya harus ngusahain sendiri untuk kehidupannya, untuk kebahagiaan dia.
Jadi energinya ini lebih ke gini ya, karma yang dia dapatkan saat ini runtuh gitu. Semua apa yang dia miliki, semua apa yang dia punya berakhir. Sampai-sampai dia harus memulai lagi dari awal. Keajaiban yang dulu dia rasakan, bahagia, senang, gara-gara kesalahannya malah yang ada sekarang masalah konflik. Plus berakhirlah semua cerita keadaan dia gitu ya. Masalah konflik. Ini karma ini sampai kapan ini tentang keikhlasan. Apakah ikhlas Taurus yang disakitin oleh seseorang di sana? Ketika ikhlas mungkin bisa aja karmanya dia berakhir, tapi tentang ngeikhlasin sesuatu yang bikin sakit susah ya Taurus. Apapun yang dia usahakan buat keadaan ini ada kegagalan di sini. Jadi mau nggak mau keajaiban yang dulu dia pernah rasakan, kebahagiaan, kesenangan sekarang hilang, musnah, memulai lagi dari awal. Ini Three of Swords. Ada rasa sakit hati, kecewa, susah gitu ya ngelupain rasa kecewa gini mah. Ujung-ujungnya mau nggak mau ini dia ngejar sendiri keadaannya, uangnya, hartanya gitu ya, usaha sendiri di keadaan ini. Jadi kesalahan dia di keadaan sebelumnya ketika ada uang, ada harta, ada rezeki, salah gitu ya, pilih buka lembaran baru lagi, nyakitin Taurus. Saat ini semua hilang, mau nggak mau dia harus usahain lagi untuk bisa bangkit lagi di keadaannya. Seperti itu Taurus. Ini orang teh lupa ya, kayak kacang lupa kulitnya gitu. Ketika bersama Taurus ada kebahagiaan sebenarnya, tapi ketika kebahagiaan itu ada, kok dia malah nyari keadaan baru gitu ya, ngerasa dirinya mampu, ngerasa dirinya bisa, sampai akhirnya semua terjadi hal seperti ini, kacau, masalah, hilanglah semua apa yang dia miliki tentang kebahagiaan. Mau nggak mau dia harus memulai lagi dari awal. Cuman ketika memulai lagi dari awal gitu, mulai tapi dapat teguran dari keadaan biasanya lebih susah, rintangannya lebih gede. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kita melangkah apalagi tergoda sama keadaan kebahagiaan yang sesaat. Seperti itu Taurus, kita tutup ceritanya ya. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.